Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-21. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, jangan biarkan kami yang telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan menjadi murid-murid Yesus Putramu, menjadi pewarta Injil namun tidak dengan sungguh-sungguh. Bimbinglah agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan tetap bersandar pada kekuatan Roh Kudus-Mu untuk selama-lamanya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara melabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik dengan keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang karena tindakannya mewartakan agamanya dengan doa-doa yang panjang, dengan ajaran-ajaran yang banyak, yang bagus, namun tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Bagi Tuhan Yesus, hal itu sungguh sangat tidak tepat dan tidak baik, karena itu bisa saja atau menjadi tindakan yang menjerumuskan, tidak menuntun kepada kebenaran, kepada kesejatian, tetapi justru menyesatkan. Semoga kita semua tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, namun sungguh-sungguh meresapkan sabda Tuhan dan menjadikannya darah daging kita, dalam arti terwujud di dalam setiap langkah laku, pikiran, perkataan, tindakan, keputusan kita sepanjang hayat. Karena itulah yang akan menuntun kita kepada keselamatan, kepada Tuhan Yesus. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang tulus, jujur, setia, taat kepada sabda Allah, dan melaksanakannya dalam hidup kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.